Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Tabi pun. Anak-anak hebat, selamat datang di dunia kimia. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Ibu Nova Putriana Daulay. Kita akan menjelajahi materi kimia, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sudah siap ya untuk memulai petualangan ilmiah kita? Anak-anak hebat, sebelum memulai petualangan kimia kita, adakah yang pernah melihat obat ini? Atau malah ada yang pernah mengkonsumsinya? Jika iya, kalian pasti tahu obat apakah ini? Iya, benar sekali. Ini adalah obat MA. Tahukah kalian bahwa aturan pakai obat ini adalah dengan dikunyah? Bahkan di labelnya tertulis tablet kunyah. Aturan pakai obat ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia. Anak-anak hebat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa laju reaksi adalah bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu atau laju berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Laju reaksi ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju reaksi kimia. Faktor yang pertama akan kita bahas yaitu faktor konsentrasi. Apakah konsentrasi per reaksi berpengaruh terhadap laju reaksi? Mari kita lihat percobaan berikut ini. Praktikum yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang akan digunakan sangat mudah ditemukan di sekitar kita, yaitu 3 buah balon, 1 bungkus soda kue, 3 botol cuka, 3 botol kosong, 1 buah corong, 1 buah sendok takar, alat tulis, dan stopwatch. Adapun langkah percobaan yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama, masukkan setengah sendok soda kue ke dalam balon berwarna merah. Selanjutnya, masukkan 1 sendok soda kue ke dalam balon berwarna biru. Dan masukkan 2 sendok soda kue ke dalam balon berwarna kuning. Untuk memudahkan pengisian, gunakan corong sebagai alat bantu. Langkah selanjutnya, tuangkan 100 ml asam asetat ke dalam 3 botol A, B, dan C. Selanjutnya, masukkan masing-masing balon ke leher botol. Tapi ingat, jangan sampai isi dari balon tertuang ke dalam botol. Selanjutnya, masukkan soda kue ke dalam botol secara bersama-sama dan sambil menyalakan stopwatch. Lalu, amati perubahan yang terjadi. Dari yang kita amati bersama, balon yang mengembang paling besar adalah balon dengan konsentrasi atau jumlah soda kue yang paling banyak. Mengapa demikian? Semakin besar konsentrasi per reaksi, artinya partikel per reaksi dalam larutan tersebut semakin banyak. Hal ini akan menyebabkan tumbukan antar partikel akan sering terjadi dan kemungkinan tumbukan yang efektif akan semakin besar. Oleh karena itu, semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Ditunjukkan oleh balon dengan konsentrasi soda kue yang semakin besar, akan menghasilkan gas karbon dioksida yang juga semakin banyak. Jadi, kesimpulan pada percobaan ini adalah semakin besar konsentrasi, maka semakin besar laju reaksinya. Faktor kedua yang akan kita bahas yaitu faktor suhu. Apakah suhu juga berpengaruh terhadap laju reaksi? Mari kita lihat percobaan berikut ini. Percobaan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi.
Alat dan bahan yang akan digunakan juga sangat mudah ditemukan di sekitar kita, yaitu 2 bungkus adem sari, 100 ml air dingin, 100 ml air panas, 2 buah gelas, 1 buah gunting, alat tulis, dan stopwatch. Berikut langkah kerjanya adalah: pertama, masukkan 100 ml air dingin ke dalam gelas A dan 100 ml air panas ke dalam gelas B. Jangan lupa beri label pada masing-masing gelas. Kedua, langkah kedua kita gunting adem sari dan masukkan secara bersamaan ke dalam gelas A dan gelas B. Lalu, nyalakan stopwatch. Amati, manakah adem sari yang lebih cepat larut? Dari percobaan ini, kita dapat melihat secara bersama-sama bahwa adem sari akan lebih cepat larut dalam air dengan suhu tinggi. Mengapa demikian? Apabila suhu dinaikkan, maka energi kinetik dari partikel-partikel pereaksi akan bertambah, sehingga partikel-partikel ini akan lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadi tumbukan akan bertambah, dan laju reaksi pun akan meningkat. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka energi kinetik partikel akan berkurang. Kemungkinan terjadinya tumbukan efektif pun akan berkurang, sehingga laju reaksi menurun. Jadi, kesimpulan percobaan ini, semakin besar suhu, maka semakin besar laju reaksinya. Faktor ketiga yang akan kita bahas yaitu faktor luas permukaan. Mari kita lihat percobaan berikut ini. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengetahui pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 tablet vitamin C yang masih utuh dan 1 tablet vitamin C yang sudah dihaluskan. 100 ml air, 2 buah gelas A dan B, stopwatch, dan alat tulis. Berikut ini adalah langkah kerjanya. Masukkan masing-masing 50 ml air ke dalam gelas A dan gelas B. Lalu, masukkan 1 tablet vitamin C yang utuh ke dalam gelas A dan mulai nyalakan stopwatch secara bersamaan. Amati dan catat waktu yang diperlukan hingga tablet tersebut larut sepenuhnya. Langkah selanjutnya, kita masukkan 1 tablet vitamin C yang telah dihaluskan ke dalam gelas B dan mulai stopwatch secara bersamaan. Amati dan catat waktu yang diperlukan hingga tablet tersebut larut sepenuhnya. Dari percobaan ini, kita dapat lihat secara bersama-sama bahwa vitamin C serbuk akan lebih cepat larut di dalam air. Mengapa demikian? Vitamin C serbuk memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan vitamin C kepingan. Semakin kecil ukurannya, maka luas permukaan semakin besar. Artinya, luas bidang sentuh untuk terjadinya kemungkinan tumbukan pun lebih besar pada keadaan yang serbuk. Pada kepingan vitamin C, bidang sentuhnya terbatas, sehingga kecil kemungkinan untuk terjadinya tumbukan efektif. Sedangkan pada serbuk vitamin C, bidang sentuhnya lebih besar, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif lebih besar. Hal inilah yang menyebabkan semakin besar luas permukaan suatu reaksi, maka semakin cepat laju reaksinya.
Faktor terakhir yang akan kita bahas yaitu faktor katalis. Mari kita lihat percobaan berikut ini. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengetahui pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Berikut ini adalah langkah kerjanya. Siapkan 2 buah Erlenmeyer dan berilah label A dan B. Pada Erlenmeyer A, tambahkan 10 ml asam oksalat, kemudian tambahkan 2 ml asam sulfat dan 4 ml kalium permanganat. Aduk dan hitung waktunya hingga warna kalium permanganat hilang. Setelah pengadukan, kalium permanganat hilang pada detik ke-56. Pada Erlenmeyer B, tambahkan 10 ml asam oksalat, kemudian tambahkan 2 ml asam sulfat. Kemudian ditambahkan lagi 5 ml mangan 2 sulfat dan 4 ml kalium permanganat. Aduk dan hitung waktunya hingga warna kalium permanganat menghilang. Setelah pengadukan, kalium permanganat hilang pada detik ke-40,59. Dari percobaan ini, kita dapat lihat secara bersama-sama dengan penambahan 0,5 ml mangan 2 sulfat, maka laju reaksi berkurangnya asam permanganat semakin cepat. Mengapa demikian? Pada percobaan yang telah kita lakukan, mangan 2 sulfat berperan sebagai katalis. Coba perhatikan diagram tingkat energi reaksi tanpa katalis berikut ini. Reaksi kimia tanpa bantuan katalis akan memiliki energi aktivasi yang tinggi. Hal ini akan menyebabkan hanya beberapa tumbukan dengan energi yang melebihi energi aktivasi saja yang mampu berhasil dan membentuk produk. Hasilnya, laju reaksinya semakin lambat. Untuk reaksi yang menggunakan bantuan katalis, reaksi ini akan memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan banyak tumbukan efektif terjadi, karena energi yang diperlukan untuk membentuk produk lebih rendah. Akhirnya, produk lebih cepat terbentuk dengan bantuan katalis ini. Jadi, katalis di sini membantu menyediakan proses lain untuk jalannya reaksi, di mana proses ini memiliki energi aktivasi yang lebih rendah sehingga akan mempercepat laju reaksi. Baiklah, kita telah mempelajari 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kira-kira sudah bisa terjawab belum mengenai pertanyaan kita di awal tadi tentang mengapa tablet obat MAH harus dikunyah? Betul sekali, tablet obat MAH harus dikunyah. Sebagaimana kita tahu, sakit GERD diakibatkan karena asam lambung yang naik. Nah, jika laju reaksi antara obat MAH yang bersifat basa dengan asam lambung kita semakin cepat, harapannya GERD yang kita rasakan semakin cepat teratasi. Menarik bukan? Ternyata hal-hal kecil di sekeliling kita sangat erat kaitannya dengan ilmu kimia. Baik, demikianlah materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kalian mengenai kimia. Sampai jumpa di pembelajaran kimia yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.